2019-4754 dari kelas BKM 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum manajemen operasional dan logistik rumah sakit. Langsung saja, untuk materi kali ini akan membahas 4, yaitu dari pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keenam. Untuk penjelasan mengenai tipe-tipe rumah sakitnya, untuk tipe rumah sakit berdasarkan UU nomor 44 tahun 2009 dan juga Permenkes nomor 59 tahun 2004 ada 4 tipe. Yang pertama rumah sakit tipe A, yang kedua rumah sakit tipe B, yang ketiga rumah sakit tipe C, dan yang terakhir rumah sakit tipe D. Untuk rumah sakit tipe A itu rumah sakitnya biasanya rumah sakit yang pusat, jadi rumah sakit utama gitu kan, dan itu rumah sakitnya memiliki subspesialis yang sangat lengkap gitu. Nah, sedangkan untuk rumah sakit tipe B itu rumah sakitnya di bawahnya rumah sakit tipe A, jadi subspesialisnya lebih kurang lengkap, bukannya kurang lengkap, hanya saja memang terbatas. Kemudian untuk rumah sakit tipe C itu biasanya rumah sakit Fasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2. Nah, yang terakhir rumah sakit tipe D itu biasanya rumah sakit yang tempat rujukannya dan sebagainya itu bisa bersifat sementara, seperti itu. Itu untuk materi untuk pertemuan yang pertama, yaitu sistem manajemen operasional rumah sakit. Baik, untuk materi yang kedua atau pertemuan yang kedua yaitu membahas tentang strategi lokasi. Baik, untuk strategi lokasi sendiri di sini saya menggunakan ada 2 lokasi. Untuk lokasi yang pertama yaitu di Jalan Raya Prodadi, Blora, Desa Tongharjo, Kecamatan Tongharjo, Kabupaten Gerobokan 58111. Untuk lokasi yang kedua yaitu di Jalan Kusuma Bangsa, Prodadi Cepu, KM 24, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Gerobokan 58191. Nah, untuk strategi lokasi ini sendiri itu membandingkan 2 lokasi di mana untuk nantinya akan dibangun rumah sakit tipe C yang sudah saya rancang. Nah, untuk perbandingan dari 2 lokasi ini, untuk lokasi yang pertama yaitu dari hasil dari beberapa persen, menghitung persen, kemudian menghitung dari segi bidang atau segi aspek pasar, kemudian bebas banjir longsor, kemudian kebisingan, kemudian jarak dari jalan raya, kemudian polusi. Untuk skor atau poin yang lokasi A dan lokasi B atau lokasi 1 dan lokasi kedua itu berbeda dan lebih tinggi di lokasi yang pertama. Untuk lokasi yang pertama itu unggul atau faktor yang paling tinggi itu berada di aspek yaitu bebas dari longsor, banjir, kemudian bebas dari kebisingan, kemudian ada juga jarak dengan jalan raya yang sangat strategis gitu. Sedangkan untuk yang lokasi 2 itu untuk aspek tertingginya berada pada bebas longsor, banjir, dan juga lokasi untuk membangun rumah sakit itu berdasarkan dari Kementerian atau peraturan Menteri Kesehatan itu harus meliputi aspek seperti kemiringan bidang, kemudian jarak dengan jalan raya, TPA, kemudian kebisingan dan sebagainya. Maka dari itu tadi saya menggunakan 2 lokasi. Jadi berdasarkan tadi hasil dari beberapa aspek penilaian menggunakan skor atau poin itu untuk lokasi yang strategis untuk membangun rumah sakit tipe C yang saya rancang itu lebih strategis. Untuk lokasi yang pertama itu di Jalan Raya Prodadi Blora, Desa Tongharjo, Kecamatan Tongharjo, Kabupaten Gerobokan, kode pos 58491. Jadi untuk lokasi yang pertama itu lebih strategis dibandingkan lokasi yang kedua. Baik, untuk yang ketiga yaitu tentang desain produk. Di sini membuat proposal. Untuk tujuannya dari pembuatan proposal ini yang pertama yaitu sebagai perencanaan pembangunan rumah sakit tipe C di Kecamatan Tongharjo. Kemudian untuk tujuan khususnya mungkin sebagai sarana informasi mengenai rumah sakit tipe C tersebut, kemudian bisa juga untuk mempermudah dalam menjalin kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian bisa juga tujuan yang lain yaitu sebagai panduan untuk praktek dalam hal mencakup manajemen, kemudian biaya-biaya dari rumah sakit tersebut, kemudian juga bisa mencakup dari target pasar seperti itu. Kemudian untuk visi misinya sendiri untuk visinya dari proposal ini, dari rumah sakit ini mungkin lebih ke
memberikan pelayanan kesehatan yang aman, terpercaya, kemudian yang terjangkau juga, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di Kecamatan Harjo. Untuk misinya bisa yaitu dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada, kemudian membangun citra klinik atau citra pelayanan puskesmas, citra pelayanan rumah sakit tersebut, kemudian bisa juga menciptakan suasana pelayanan yang aman, kemudian dan nyaman, terutama nyaman bagi pasien yang datang, seperti itu. Kemudian untuk isi dari proposalnya antara lain yaitu ada juga mengenai strategi lokasi yang tadi sudah sedikit saya jelaskan di materi praktikum yang kedua tentang strategi lokasi. Kemudian ada juga isinya yaitu tentang pelayanan medik, pelayanan jenis-jenis pelayanan, di mana jenis-jenis pelayanan di sini di rumah sakit ini ada antara lain pelayanan medik, kemudian ada juga pelayanan keperawatan dan kefarmasian, kemudian ada pelayanan penunjang klinik, kemudian pelayanan penunjang non klinik, ada juga pelayanan rawat inap dan sebagainya. Nah, untuk yang lainnya lagi isinya itu ada juga tentang SDM atau sumber daya manusia, di mana di sini terdapat pembagian antara lain dokter. Misalkan di sini di rumah sakit tipe C ini saya lebih mengutamakan tenaga medis, terutama dokter. Di sini saya merencanakannya ada jumlah 9 dokter umum, kemudian ada jumlahnya 2 dokter gigi mulut, kemudian ada pembagian dan lain-lainnya seperti layaknya rumah sakit tipe C yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang lainnya ada juga tentang fasilitas atau peralatan penunjang di rumah sakit, seperti misalkan instalasi gizi, kemudian ada juga ruang rawat intensif, ruang rawat operasi, kemudian ada juga kamar jenazah, kemudian ruang radiologi dan sebagainya. Itu untuk yang sumber daya manusia, itu untuk yang jenis pelayanan sumber daya manusia, dan yang tadi saya sebutkan itu untuk yang peralatan penunjang di ruang-ruang tersebut. Kemudian isi lainnya lagi itu ada pasar atau konsumen, di mana di sini isinya itu ada strategi pemasaran, kemudian analisa SWOT, kemudian isi lainnya lagi dalam proposal antara lain konsep pelayanan di rumah sakit. Untuk konsepnya mungkin lebih di sini ada juga tentang lebih ke pasiennya, di mana di sini ada pembagian dua, yaitu pasien untuk rawat jalan atau poliklinik, kemudian ada juga yaitu untuk pasien rawat inap. Akhir dari isi proposal ada penutup, di mana ada kesimpulan dan kesaran. Kemudian yang terakhir yaitu materi praktikum yang ke-6 yaitu desain layout. Nah, di sini masih berhubungan dengan rumah sakit tipe C yang saya rancang. Jadi untuk desain layout di sini untuk yang pertama di sini ada gerbangnya. Untuk yang pertama paling depan itu ada parkiran, kemudian ada juga setelah parkiran itu di paling samping kiri itu ada rumah-rumah lindas. Jadi rumah misalkan ada dokter ataupun dari mungkin pengurus atau direktur atau manajer rumah sakit dan sebagainya. Nah, di situ disediakan adanya rumah dinas di samping-samping kiri. Setelah ada pintu gerbang, kemudian di sini rumah dinas. Nah, di paling depan itu ada IGD, instalasi gawat darurat. Nah, kenapa IGD di depan? Karena IGD itu merupakan instalasi yang sangat penting gitu, karena itu kan gawat darurat ya, yang namanya gawat darurat otomatis nggak bisa ditaruh di belakang gitu, karena kalau di belakang nanti muter-muter dulu pasiennya yang sangat membutuhkan pertolongan segera, seperti itu. Kemudian setelah ada IGD di samping kan IGD di sini, kemudian di sebelah sampingnya IGD ada pintu utama masuk. Nah, di situ ada pintu utama masuk lagi. Di situ nanti paling depan lagi masuk ada ruang tunggu, kemudian ada juga resepsionis. Nah, ruang resepsionis di mana di situ nanti ada tempat pelayanan administrasi, di mana
nanti pasien datang bisa registrasi di situ. Kemudian masuk lagi ke dalam itu, samping kanan kiri ada ruangan, sebelah kanannya lagi depannya lagi ada ruangan mawar, sebelahnya kiri lagi yang depan tadi ada ruangan melati, dan seterusnya. Itu ruangan-ruangan pasien. Kemudian ada juga ruangan ICU. Nah, ruangan ICU itu di sebelah ruangan operasi sentral. Jadi ruang operasi sentral itu tidak hanya ada satu, tapi melainkan ada 4. Nah, jadi ruang operasinya bersampingan gitu. Kemudian di seberangnya ruang operasi itu ada ruang ICU. Jadi karena ICU kan biasanya digunakan setelah dia masih masa kritis gitu, setelah operasi ataupun dia masih masa-masa kritis. Jadi ditempatkan di sebelah ruang ICU. Kemudian ada juga instalasi gizi. Nah, instalasi gizi itu berada di paling pojok belakang, di mana tempat instalasi gizi itu dekat dengan ruang-ruang pasien juga. Jadi ruang pasien yang lainnya juga ada di sana gitu. Kemudian ada juga ruang diklat. Nah, di sini itu ruang diklat itu paling pojok kanan depan sedikit. Nah, itu ada ruang diklat lantai 2. Nah, di mana ruang diklat ini fungsinya bisa digunakan untuk pelatihan, kemudian seminar-seminar dan sebagainya. Kenapa diberi ruang diklat ataupun ruang aula gitu mungkin ya? Karena saya berpikirnya bahwasanya rumah sakit juga harus ada yang namanya pemberian atau pelatihan masing-masing dari tenaga medis maupun non medis. Karena dalam hal pelatihan ataupun pembinaan ini itu juga masuk ke dalam pelayanan mutu kesehatan yang berada di rumah sakit. Jadi bisa meningkatkan pelayanan mutu yang ada di rumah sakit tipe C yang saya rancang seperti itu. Kemudian ada juga ruang VIP. Nah, kalau ruang VIP itu berada di lantai 2, ruang VIP 1, ruang VVIP, VIP 2 dan sebagainya itu ada di lantai 2. Jadi untuk lantai 1 itu tempat-tempat yang masih umum dan juga sekiranya itu sangat mendesak bisa di lantai bawah seperti IGD dan juga ICU. Untuk denah lainnya itu sudah saya rancang dan sudah saya desain gitu untuk desain layoutnya. Jadi untuk desain layout mungkin kasarannya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Sekar, mohon undur diri apabila ada kesalahan kata maupun dalam hal menjelaskan tentang materi praktikum selama ini, mulai dari praktikum 1, 2, 3, dan 6. Mohon dimaafkan segala bahasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.